Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Charlie Kadiwano Johndri Pangdarevi, NIM 211-228, kelas A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah komputasi bergerak, di mana saya akan memberikan penjelasan dan pengenalan mengenai aplikasi AI minimal 2. Yang pertama saya gunakan Ucom dan yang kedua Studio ReID. Kita lanjut pada definisinya masing-masing. Ucom merupakan sebuah layanan AI personal assistant yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari seperti pencarian informasi, pengaturan jadwal, dan bahkan belanja online. Ucom menggunakan teknologi AI untuk memahami preferensi atau penggunaannya dan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi sehingga membantu pengguna untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efisien dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Di sini Ucom ini tampilannya, kita lihat ini tampilannya sama seperti Google. Ya, bisa menampilkan page atau video seperti ini. Tetapi dia sistem AI bahkan melampaui ChatGPT. Kenapa? Karena sistem ini bisa kita saling ajak bicara dan memberikan perintah. Pasti kita akan bertanya-tanya, kok bisa melampaui ChatGPT? Apa sih yang membedakan antara kedua kinerja antara Ucom dan ChatGPT? Oke. Kalau ChatGPT adalah salah satu pengaplikasian kecerdasan buatan AI dalam bentuk chatbot yang dibuat oleh OpenAI. Kita sudah memahami dalam bentuk chatbot, artinya dia hanya bisa diajak berbicara dalam bentuk chat, memberikan perintah dan lain atau kode-kode apapun yang ia berikan. Sementara Ucom di sini kita bisa lihat saja dari tampilannya, dia bukan hanya dalam bentuk chatbot, tapi bisa menampilkan gambar, video, apapun itu. Dia bisa memberikan informasi yang sama seperti ada di Google. Sementara untuk Ucom, kita sudah tahu tadi dari definisinya, dia merupakan sebuah layanan AI personal assistant yang dirancang untuk membantu setiap tugas-tugas kita. Untuk itu kita akan lanjut pada kelebihan dan kekurangan dari sistem atau aplikasi AI Ucom ini. Untuk itu kita lanjut kepada kelebihan dari aplikasi Ucom ini. Yang pertama, kelebihannya itu hasil pencarian yang lebih personal dan sesuai dengan minat dan preferensi pengguna. Yang kedua, peningkatan relevansi hasil pencarian karena pengguna teknologi AI dan NLP. Yang ketiga yaitu antarmuka dan pengalaman yang lebih ramah pengguna. Dengan pendekatan personalisasi yang lebih canggih menggunakan kecerdasan buatan,
Ucom dapat memberikan pengalaman yang lebih sesuai untuk kebutuhan pengguna individual, di mana mereka bisa mendapatkan hasil pencarian yang lebih relevan dengan minat mereka. Ucom juga dapat mempromosikan pengalaman pengguna yang lebih friendly dan lebih mudah digunakan karena memiliki antarmuka yang dimudahkan. Semuanya itu dipadukan dengan teknologi NLP yang dapat lebih mengerti dengan baik. Sejauh ini, Ucom juga telah menampilkan hasil pencarian terbaru yang telah mengumpulkan kata kunci atau kategori yang sering dicari oleh pengguna di masa lalu, sehingga dapat membantu pengguna dalam menemukan halaman yang tepat di mesin pencarian lain. Di sini kekurangan dari Ucom yaitu yang pertama, ketergantungan pada data personal dan preferensi pengguna untuk menghasilkan hasil pencarian yang dapat menimbulkan masalah privasi. Kurangnya transparansi tentang bagaimana hasil pencarian dihasilkan dibandingkan dengan mesin pencari tradisional, sehingga pengguna mungkin tidak sepenuhnya memahami kriteria apa yang digunakan untuk menyajikan hasil pencarian. Yang ketiga yaitu keterbatasan menyediakan ketersediaan, karena Ucom masih sebuah mesin pencari yang relatif baru dan belum dikenal secara luas seperti mesin pencari lainnya. Dari kekurangannya sudah tahu, tidak dikenali secara luas, tidak sama seperti ChatGPT yang saat ini sudah sangat dikenal orang banyak. Sementara Ucom ini baru beberapa orang saja yang tahu. Namun, saja kurang Ucom mungkin tergantung pada preferensi dan kebutuhan individu. Dan beberapa orang mungkin merasa bahwa keuntungan yang ditawarkan oleh mesin pencari ini lebih dari cukup untuk mengatasi kekurangan. Kita lanjut pada kinerja dari Ucom. Kinerja pada Ucom mungkin masih terus berkembang dan dapat mengalami perbaikan pada beberapa aspek tertentu. Namun, Ucom memiliki beberapa kelebihan yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti hasil pencarian yang lebih personal dan sesuai dengan minat dan preferensi pengguna. Sini kita akan memperhatikan bagaimana sih fitur-fitur dan kinerja dari Ucom ini itu sendiri. Tolong buatkan saya jadwal untuk belajar satu minggu. Kita telah memberikan perintah menyesuaikan kemauan kita. Jadi menggunakan chatbot seperti itu. Ini bisa secara mulus sama seperti bahkan tips-tips itu fitur ini memberikan terbaik. Kalau pada ChatGPT kita hanya ajak kalau di ChatGPT kita kan hanya bisa melakukan chatbot dengan dia atau saling tanya menanya. Sementara di Ucom ini kita bukan hanya memberikan perintah dan chatbot saja, tetapi dia menampilkan gambar, video dan lain-lain. Bahkan tips-tips pun dia akan tampilkan. Mungkin itu untuk Ucom saat ini. Kita akan lanjut pada aplikasi yang kedua, yaitu Video Library atau Studio DID.
Untuk itu kita akan mengenali dulu definisi mengenai studio DID. Studio DID adalah studio kreatif yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau generatif AI untuk membuat video produksi dan sejumlah animasi dalam bentuk avatar untuk keperluan e-learning dan pengembangan produk media. Studio ini menyediakan sejumlah solusi kreatif dan teknologis untuk produk-produk video, di antaranya layanan produksi video menggunakan gambar diam, animasi avatar berbicara, dan juga pengulangan gambar dan video menjadi pengalaman digital yang lebih menarik dan unik. Studio DID juga dirancang khusus agar dapat membantu para pelaku usaha dan kreatif yang membutuhkan solusi video produksi apapun. Untuk itu, kita ingin tahu pasti kelebihan dari Studio DID ini. Kita lihat dari tampilan yang ada di depan kita saat ini, seperti ini tentunya. Di sini kelebihannya itu mempunyai tim yang terdiri dari para ahli dan profesional di bidang seni dan desain. Mempunyai visi dan misi yang jelas dalam menghadirkan karya seni dan desain yang memiliki makna dan nilai positif. Mempunyai portofolio yang beragam dan dengan berbagai macam proyek, dan dari proyek-proyek seni visual hingga proyek-proyek interior desain. Selalu berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru dalam menghasilkan karya seni dan desain yang unik dan berkualitas tinggi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Karena untuk beberapa kekurangan bahkan efektivitas kinerja dan kecepatan dari aplikasi Studio ini saya sudah cari ke media-media lainnya, tapi tidak dapat mengenai, hanya menampilkan bagaimana kelebihan dari aplikasi ini. Namun sebagai sebuah studio seni rupa dan desain, Studio DID telah berhasil berkembang dan menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam membuat karya seni dan desain. Studio DID telah mengerjakan berbagai proyek dari customer yang bervariasi dengan hasil yang sangat apik dan inovatif. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Kita akan lanjut pada praktiknya. Oke. Nah, di sini sudah ada video yang telah saya buat. Namun kita akan mulai dari awal. Saya akan foto dulu. Yang pertama itu kita klik video. Kita masuk klik add. Kita ambil video yang kita mau gunakan. Menggunakan foto yang tadi, saya masukkan open. Kita tunggu beberapa saat sampai foto yang tadi terkunci. Ya oke, sudah tampil. Video yang kita gunakan kita sudah kembali. Ini kita berikan script atau kata-kata yang kita mau gunakan, karena dari kata-kata yang kita simpan di sini, nanti dari video atau gambar yang kita gunakan tadi ini akan secara sendirinya akan berbicara, mulut kita akan bergerak dan menggunakan kata-kata yang telah atau kita mau gunakan tadi. Untuk itu kita lihat langsung saja prakteknya daripada penjelasannya. Kita lanjut, kita ubah pada bahasa Indonesia. Ini banyak sekali berbagai bahasa yang kita menggunakan. Tapi di sini kita menggunakan bahasa Indonesia supaya AI-nya mengenali bahasa apa yang kita gunakan di sini, sehingga dia memberikan pilihan-pilihan bahasa yang beragam di sini.
Bahkan sistem AI-nya sudah mengenali kita ini pada gambar ini wanita atau pria, sehingga dia di sini dengan sendirinya menggunakan Ardi. Ardi kan untuk pria, bahkan emojinya ini kan pria juga. Suara pria untuk gadis dan namanya sendiri. Begitu kita akan memberikan perintah atau kata-kata tentang bahasa. Perkenalkan, di bagian audio ini fungsinya di sini, di bagian audio ini dia mempunyai fungsi di mana jika kita ingin menggunakan model suara kita juga bisa, tapi pertama-tama kita harus merekam suara kita lalu menguploadnya di sini, sehingga AI-nya akan mengenali suara kita dan menyimpan suara kita, sehingga dari tampilan script yang kita gunakan ini saat video kita dijalankan maka suara asli kita yang akan tampil, bukan suara dari yang sudah disimpan dari aplikasi ini. Setelah itu kita lanjut kembali yang tadi. Setelah semua diisi dari skripnya atau kata-kata itu gunakan negara apa dan jenis kelamin. Kita lanjut pada generate video. Kita hanya generate video supaya dia memproses videonya. Kita udah Alhamdulillah. Mohon maaf. Salah tekan. Si kembali tadi. Itu bisa kena. Mohon maaf, ternyata aplikasinya minta di update. Untuk itu kita kembali saja yang tadi pada halaman awal, yang video yang sudah saya edit tadi di awal. Langkah-langkahnya seperti tadi. Setelah kita generate video nanti hasilnya seperti yang akan saya tampilkan saat ini. Pulau Sumba adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Luas aplikasi AI wilayahnya ini. 10.710 km persegi, dan titik tertingginya Gunung Wanggameti, 1.225 m. Sumba berbatasan dengan Sumbawa di sebelah barat laut. Ya, mungkin ya itu beberapa penjelasan dan pengenalan dua aplikasi AI yang saya gunakan. Mohon maaf baik dari segi perkataan yang masih kurang, penjelasan yang masih kurang juga. Mohon maaf sebelumnya. Sekian dari saya. Terima kasih.